Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Kembali lagi dengan saya, Ki Sudobono. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Apabila ada teman-teman yang sedang mengalami sakit, mari kita doakan bersama agar segera cepat disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Oke, baik teman-teman. Lagi dan lagi teman-teman sekalian, tanpa tidak sengaja. Jadi saya tidak sengaja terus nih, tidak sengaja melihat kontennya si Gus Samsu, dan makin membuat saya menjadi di hati itu berpikir, orang ini mau sampai kapan? Mau sampai kapan membohongi orang? Atau mau sampai kapan melakukan praktek-praktek mengatasnamakan agama untuk membodohi orang, teman-teman? Ya. Sebelumnya saya akan mengucapkan semangat terus teman-teman yang berjalan di jalur ini. Semangat terus membongkar pembodohan publik. Buat master-master saya yang terlebih dahulu memang berjalan untuk kebaikan, untuk kebenaran, saya mendoakan agar mereka selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk melawan semua kemudorotan ini, teman-teman. Walaupun banyak yang memang tidak menerima hal ini gitu, malah kita dibilang kita sirik, dibilang kita pansos, dibilang kita iri, dibilang kita tidak paham ilmu hikmah katanya. Mungkin tidak akan bertahan lama pemahaman mereka tentang kami di sini. Mudah-mudahan cepat, dalam waktu dekat mereka bisa paham dengan apa yang kami lakukan. Saya tidak akan panjang lebar untuk mengawali ini ya. Kita akan langsung simak sebuah video. Kita masuk dulu sebentar teman-teman ya. Ada sebuah video yang mungkin banyak orang tidak sadar apa yang si Gus Samsudin ini lakukan gitu ya. Kita akan menganalisis bersama atau menilai video ini bersama-sama teman-teman ya. Kita lihat ada yang ganjil nggak di dalam video tersebut, gitu ya. Bukan kita sok-sok, bukan saya berarti sosok sembarang mengganjil-ganjilkan kontennya si Gus ini, bukan. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Sekali lagi, bangkai ditutup-tutupin akan tercium baunya. Kita akan simak bersama-sama teman-teman ya. Oke. Nggak pernah beli sih. Intinya disilang saja. Oh ya. Ya. Wah, tiba-tiba ditiup. Dan seperti biasa, masuk lagi, kesurupan lagi ke timnya sendiri. Biar enak sambil ya, itu teman, ada yang keluar. Iya, siapa itu yang keluar? Iya, dengan bajunya itu, dengan gayanya itu. Siapa? Ingat ya, lihat. Itu siapa yang keluar? Tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Diperhatikan baik-baik. Tadi ada yang keluar rumah. Ya, oke. Selagi si anak buahnya ini pura-pura kesurupan. Saya nggak mau komentar lah yang begini-begini nih, yang kesurupan-kesurupan begini nih.
Kamu di kamar. Kamar tadi itu. Ngapain kamu di situ? Pasti halu, sudah pasti ya, atau Bukan sama siapa? bisa jadi sudah di setting ya. Dan si Gus itu tiba-tiba keluar ya. Oke, nanti kita lihat ada apa. Kenapa kok dia keluar? Atau kamu juga pengusahannya? Ya. Yang menutup perusahaan mana kamu kerja? Sudah lama kamu di sini? Sudah lama. Sudah lama. Dan pasti kesurupannya itu setelah pihak keluarga atau nah, tadi sebentar ya. Ada yang muncul. Iya, siapa dia? Kita sampai sini dulu ngapain? Ada yang muncul dari mana ya? Mungkin alasannya ngambil Kita sampai sini tuh ngapain? di mobil, atau alasannya ngusir jin, membentengi rumah. Oke. Ini ada towernya, makanya Nah. dia bisa setiap kan dihilangkan dulu towernya biar buhulnya atau penyebab-penyebabnya bisa hilang ya. Yalah. Dan ini dia mengatakan bahwa buhulnya akan hilang. Ini akan melakukan prosesi penarikan buhul dia tadi. Ya, setelah tadi kesurupan lama tuh. Tadi saya persingkat aja. Soalnya kesurupan itu nggak penting menurut saya. Dan biasanya kesurupannya itu adalah hasil cerita dari si tuan rumah. Gitu. Jadi dia seakan-akan iya dialah yang mengusik keluarga ini, ya kan? Atau menjauhkan rezeki dari yang punya rumah ini ya. Dia akan menarik buhul nih teman-teman ya. Kita lihat. Itu punya Iya, yang keberanian tuh nggak terbuka, soalnya nggak Bagaimana nggak bisa? nggak karena terbuka, gimana mau terbuka, yang terbuka aja. Iya. Penarikan buhul oleh Gus Samsudin. Bapaknya suruh pegang tisu. Ngapain Gus gulung-gulung baju? Enggak, triknya enggak di dalam itu apa lengan tanganmu enggak. Kalau yang mentalin keris tuh baru kamu nggak akan gulung ya, ditutup lengan panjangnya nggak digulung. Woi, pakai sapu. Ya, digebrak-gebrak. Digebrak-gebrak teman-teman. Oh, sepertinya bapak ini punya toko. Iya, keluar buhulnya, disapu teman-teman. Buhulnya, kerisnya itu terus kerisnya. Modelnya begitu terus. Ya. Kalau ada di rumah orang yang mau dibersihkan dari gue pasti kerisnya begitu terus. Saya tanda tanya, jangan-jangan dukunnya itu terus gitu. Atau dukunnya dia sendiri. Iya, disapu-sapu. Aduh, di mana ya yang tadi saya taruh? Yang tadi saya taruh di mana ya? Kok nggak keluar ya? Waduh. Nah, itu ada mobil teman-teman. Ini salah satu gimmick juga kenapa mobil ini ada di sini, itu salah satu setting juga ya. Kenapa mobil itu ada di situ ya? Menutupi dari pandangan orang sudah pasti. Oh, mana yang tadi saya taruh ya? Mana ya? Oh nyempil ini nyempil ya. Iya. Iya, itu dia. Itulah gitu ya. Mirip tuh, lihat teman-teman. Bentuknya begitu terus. Ayo yang sering nonton, ayo yang pengagumnya si Gus ini. Itu terus, benda itu terus tuh yang ada di setiap rumah orang gitu ya. Bingung saya. Jangan-jangan dukunnya cuma satu. Iya, dia dukunnya. Wah, di mana? Di depan. Wah, iya, di pekarangan. Digebas lagi. Wah, jangan-jangan tuh buhul kerisnya itu ada di pohon itu, pohon tanaman kecil itu ya. Digebak lagi. Disapu terus berat. Ya, teknik aja lah, pengalihan aja lah. Oke, iya, biar lama dikit lah, biar seakan-akan ada usahanya. Iya, itu lagi sama loh ya, kerisnya sama lagi tuh. Nah, itulah, itu aja. Mau rumah di mana, mau pembersihan rumah di mana, itu aja barangnya.
Oke? Habis teman-teman? Ya. Tadi paham ya? Tiba-tiba yang saat kesurupan itu, iya, sebagai pengalihan tato dia keluar. Ngapain dia keluar? Ngapain dia keluar ya? Setelah lama-lama kesurupan, dia masuk lagi ke dalam. Ya, oke, habis itu pembersihan buhulnya ada di luar. Aduh. Saya berharap sih dari keluarga orang tadi itu ada yang ngeh gitu ya. Ada yang ngeh, biasanya karena panik ada yang kesurupan, itu biasanya keluarga itu tidak akan konsentrasi tuh. Karena panik ya. Mungkin baru kali itu melihat orang kesurupan ada dalam rumahnya. Gitu ya. Apalagi yang datang itu semuanya pakai baju-baju agama ya, pakai sorban ya, si Gus itu ya kan. Tiba-tiba si Gus itu keluar. Nggak berapa lama ya, itu cukup lah buat naruh itu buhul di selipan-selipan itu. Kondisi mobil sudah dikondisikan, menutupi menutupi penglihatan warga atau orang-orang sekitar gitu kan. Nah, kemudian dengan sapunya, aduh, Gus. Baik teman-teman, apapun itu, trik-triknya dia itu mau ibu ambil, misalnya dia suka gini, ibu ambil sendiri dalam rumah gitu ya, tapi diikutin kameramen. Udah, itu hal-hal yang bisa diatur lah teman-teman, gitu ya. Saya berharap sih ada memang pekerjanya atau timnya si Gus Samsudin itu sadar. Ayo nggak apa-apa, Anda sadar, Anda kuak semua, Anda ungkap semua, Anda itu sudah menjadi orang yang benar. Daripada Anda lama-lama dengan kegiatannya si Gus itu, Anda ikut kena sial, ikut kena akibatnya nanti. Iya, mendingan kaburlah dari situ, kaburlah dari tempat-tempat istilah kebodohan itu. Ayo kita bersama-sama sadarkan masyarakat. Ya, itu jangan tutup mata dengan itu teman-teman, jangan tutup mata tahu dia keluar. Ngapain dia keluar? Kalaupun seandainya ada banyak alasan untuk membentingin dan sebagainya, ngapain? Harusnya dia ngajak keluarganya dong. Bu, ayo bu, ikutin saya mau keluar nih, saya mau menghalang nih, takutnya ada jin dari luar. Gitu dong. Ya, ngapain keluar begitu? Datang dengan santainya. Akhirnya setelah kesurupan selesai, ayo bu kita ambil buhulnya, ayo pak kita ambil buhulnya di luar. Nggak masuk akal. Apapun alasannya nggak masuk akal. Walaupun nanti ada yang komentar, semua yang berkaitan dengan sihir itu memang tidak masuk akal. Kisodo, ilmumu belum sampai. Ayo, di ilmu masih ada sekarang. Gus Samsudin. Ayo, kemarin kan bisa datang ke Bandung, mampir aja ke Bekasi, di tempat saya di Bekasi. Kenapa nggak Kisodo aja datang ke sana? Iya, ada waktunya saya datang ke tempat si orang itu ya. Mudah-mudahan sebelum saya datang dia udah sadar duluan gitu. Soalnya udah banyak orang yang mengungkap, sudah ada beberapa yang sudah mulai takut-takut nih konten-konten seperti si Gus Dobol itu. Ya. Saya tuh kembali lagi tuh kayaknya dia tuh nggak kasihan ya sama orang-orang gitu loh ya. Dia bodohi itu. Apalagi dia upload dengan kebodohannya juga gitu. Emang dikira ada orang yang enggak? Emang dikira semua orang tuh bisa dibodohin ya? Gus. Saya tuh nggak bisa habisnya bikin konten buat menyadarkan Anda. Ya, walaupun para penggemar Anda itu buta semua, mengatakan bahwa ilmumu cetek Kisodo ya. Episode berikutnya saya akan live ya, membuktikan kesaktian Kisodo Bono. Ya, akan live membuktikan kesaktian Kisodo Bono dengan cara yang sama dilakukan oleh Gus Samsudin ya, dengan tekbal-tekbalnya itu, kebal-kebal siletnya itu. Saya akan menunjukkan live tanpa ada setting-setting ya. Tunggu aja teman-teman. Sekali lagi teman-teman, di video itu cobalah berpikir terbuka atau dibuka mata dan hatinya dan pola pikirnya teman-teman. Bagi para pengagum-pengagum Gus,
Jadi istilahnya kita tidak ada salah paham dalam pemikiran ini, dalam pemikiran spiritual, teman-teman. Tips buat orang-orang yang ingin berobat ke orang-orang seperti Gus Samsudin itu ya, ingat, selalu berpikir logis atau selalu curiga, harus selalu curiga dengan gerak-gerik, dengan cara-cara mereka gitu ya. Harus tetap fokus, teman-teman sekalian, agar tidak kecolongan atau kita tidak diperdaya. Walaupun banyak bilang itu gratis, iya monggo silakan gratis, silakan, dia dapat duit dari yang lain. Ya, dengan cara itu, cara itu sebagai mendompleng. Tapi nggak banyak juga yang terbukti bayar kok. Orang beli tasbihnya udah banyak yang tahu 5 juta harganya, dalamnya ada tasbih, ada minyak-minyak, buat apa? Minyak katanya orang agama, tapi masih pakai begitu-begitu ya. Tapi makin kesini saya lihat sih, saya perhatikan kontennya lebih banyak ke itu drama dukun ya, menggebrek diundang dukun santet lah, menggebrek dukun santet lah ya kan. Lebih banyak begitu. Kemudian pengobatan udah mengurangi trik-triknya gitu ya. Ya paling kesurupan ya 11-12 sama Ningsiti Napsi. Apa? Ningsiti Napsi 11-12 lah. Yang kesurupan, kemudian ya penarikan yang kesurupan dengan riset. Kalau seperti itu makin kesini makin berubah sih ya, alhamdulillah gitu ya. Berarti dia sebenarnya tahu konten-konten kita, dia lihat konten-konten kita dan dia belajar dari situ. Bagus lah kalau gitu, Gus. Lanjutkan aja pengobatan-pengobatan yang normal lah. Mau pakai cara-cara seperti Ibu Ningsi ya monggo silakan. Yang penting nggak merugikan orang lah. Yang penting tidak habis itu disuruh bayar mahar ya. Habis itu disuruh bayar ini minyak, ntar ditelepon lagi orangnya, suruh balik lagi beli syarat di luar kontennya dia gitu ya. Yang penting mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ke Anda itu Anda tahu dan paham maksud kami gitu. Jadi jangan berpikir kami itu membenci Anda gitu ya. Kami ini justru peduli terhadap Anda dan masyarakat sekalian yang sudah terbutakan oleh Anda. Gitu Gus. Jadi tapi kalau misalnya Anda nggak berhenti membodohi masyarakat, saya juga akan berhenti untuk nyinyir atas kebejatan Anda ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, berpikir logis ya. Berpikir logis, buka mata Anda, buka pikiran Anda ya. Kalau memang Anda memang orang yang beragama, teman-teman sekalian ya, para pengagum Samsudin ya, tolong kembali ke agama dan ajaran Islam ya, karena yang dia lakukan nggak mencerminkan ajaran Islam ya. Baik teman-teman sekalian, garis bawah yang dilakukan ini ya, trik-trik ya, trik-trik penipuannya ini loh, trik-trik pembodohannya itu loh, yang seakan-akan dia orang sakti itu nggak ada di ajaran kita teman-teman ya. Kalau untuk salawatnya monggo, untuk pengajiannya monggo ya, untuk ceramahnya monggo kita dukung ya. Drama-dramanya ya sedikit kita nggak banyak komentar lah. Kalau untuk drama-drama anggap aja hiburan, drama-drama dukun santet itu anggap aja hiburan. Tapi tolong jangan juga berlebihan Gus ya. Kalau bisa tuh dikasih label ini hanya hiburan begitu Gus. Oke teman-teman, cukup sekian teman-teman ya. Sehat selalu, dukung selalu channel saya, sebarkan kebaikan teman-teman. Jikalau teman-teman melihat keburukan, segera ingatkan, segera sadarkan mereka. Jangan sampai teman-teman menjadi bagian dari mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.